Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Salamah. Saya guru PPL yang akan mengajar teman-teman beberapa bulan ke depan. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini, Ibu akan menjelaskan tentang pencatatan dan penghitungan biaya produksi, metode, harga pokok pesanan. Penghitungan dan pencatatan biaya produksi, metode, harga pokok pesanan. Yang pertama, kita akan menghitung biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Yang keempat, harga pokok produk jadi. Dan yang terakhir, kita akan menghitung dan mencatat harga pokok barang dalam proses akhir periode. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan sampai poin 3 saja. Untuk poin 4 dan poin 5, itu di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita menghitung dan mencatat, alangkah baiknya kita harus mengetahui karakteristik biaya produksi, metode, harga pokok pesanan. Yang pertama, biaya produksi itu terbagi menjadi dua, biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung atau BOP. Biaya produksi langsung itu terdiri dari biaya bahan langsung atau biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya ini yang sesungguhnya terjadi untuk pembuatannya. Yang kedua, biaya produksi tidak langsung atau BOP. Biaya produksi tidak langsung dibebankan pada produk berdasarkan tarif yang ditetapkan. Pembebanan tarif BOP itu berdasarkan jam tenaga kerja langsung, pemakaian bahan baku, dan sebagainya. Untuk yang ketiga, biaya produksi untuk pembuatan suatu jenis produk dikumpulkan secara tersendiri, terpisah dari biaya produksi untuk pembuatan jenis produk lain. Jadi, kalau misalkan ada beberapa produk, ada 5 produk, maka harus dipisah, tidak boleh digabung. Untuk yang keempat, harga pokok produk yang dibuat dihitung setelah produk tersebut selesai diproses. Jadi, nanti kita akan membuat satu harga pokok. Yang pertama, penghitungan dan pencatatan biaya bahan baku. Persediaan bahan baku dicatat dengan metode perpetual, dan metode penilaiannya ada metode LIFO, FIFO, dan rata-rata atau average. Di sini Ibu menjelaskan metode FIFO. Di sini ada contoh soalnya. PT Sinar Harapan memproduksi lebih dari satu jenis barang. Persediaan bahan baku dicatat menurut sistem perpetual FIFO. Nah, data mutasi persediaan bahan baku AC dan bahan baku BC pada bulan Maret, tanggal 1, ada persediaan awal. Untuk bahan baku AC ada 35 unit. Untuk bahan baku BC ada 65 unit. Nah, untuk 6 Maret, di sini ada pembelian dari PT Resi. Bahan baku AC 50 unit, bahan baku BC 50 unit. Untuk 9 Maret, di sini ada pemakaian bahan baku AC. Nah, di sini ada sebanyak 25 unit pekerjaan nomor P01, sebanyak 30 unit untuk pekerjaan P02, dan pada tanggal 18 Maret di sini ada sebanyak 50 unit pekerjaan P01 dan sebanyak 35 unit untuk pekerjaan P02. Selanjutnya, penghitungan biaya bahan baku menurut metode FIFO. Di sini Ibu akan memperlihatkan soal dan jawabannya. Jadi sebelah kiri ada soalnya, dan sebelah kanan itu ada jawabannya ya. Yang pertama, kita harus menghitung harga pokok bahan baku AC terlebih dahulu di tanggal 9 Maret. Untuk pekerjaan P01 dan P02 harus dipisah.
P01 ada 25 unit, dan P02 ada 30 unit. Untuk P01, karena di sini Ibu memakai sistem FIFO, sehingga kita harus memakai satuan harganya di persediaan awal pada tanggal 1 Maret. Karena persediaan awalnya 310 harga satuannya, sehingga 20 unit kita pakai harga satuannya 310.000. Hasilnya 7.750.000. Dan untuk P02 kita membutuhkan 30 unit. Tetapi di persediaan awal terdapat sisa, karena kita hanya memakai 25 unit, sisanya 10 unit. Jadi, untuk P02 kita pakai terlebih dahulu 10 unitnya, harga satuannya 310, dan hasilnya 3.100.000. Nah, untuk sisanya yaitu 30 dikurangi 10, 20 unit. Untuk sisanya kita memakai harga saat pembelian dari PT Resi, 330.000. Lalu kita jumlah P02, itu ada 9.700.000. Total harga pokok bahan baku masuk proses produksi 9 Maret 2020 ada 17.450.000. Selanjutnya kita akan menghitung bahan baku BC tanggal 18 Maret, sama seperti bahan baku AC. Yang pertama kita membutuhkan 50 dan 3. Yang pertama kita membutuhkan 50 unit untuk pekerjaan P01. Jadi kita harus memakai harga satuan pada persediaan awal karena kita memakai metode FIFO. Sehingga 50 unit dikali 250.000. Karena di persediaan awal masih tersisa 15 unit, otomatis untuk pekerjaan P02 itu kita memakai 15 unitnya. 15 unit dikali 250.000. Nah, karena kita membutuhkan 35 unit, otomatis kurang 20 unit. 35 dikurang 15, 20 unit. Jadi, 20 unit di sini kita memakai harga satuan pada pembelian bahan baku 6 Maret. Nah, jadi 20 unit dikali 260, 5.200.000. Kita jumlahkan semua. Total harga pokok bahan baku masuk proses produksi 18 Maret, di sini ada 21.450.000. Nah, selanjutnya kita jurnal pemakaian bahan baku. Di sini sudah kita hitung ya. Perhitungannya di sebelah kiri, sebelah kanan di sini ada jurnal. Jurnalnya biasa terdapat tanggal, nomor bukti, keterangan, nomor pekerjaan, debitnya BDP biaya bahan baku, dan kreditnya persediaan bahan baku. Untuk tanggal 9, karena kita jurnal pemakaian bahan baku, otomatis yang kita masukkan tanggal 9. Untuk tanggal 1 dan tanggal 6 itu beda, jurnalnya beda. Nah, untuk tanggal 9, kita samakan saja jumlahnya 7.750.000 untuk P01 bahan AC, dan bahan AC P02 9.700.000. Nah, selanjutnya untuk tanggal 18, kita masukkan saja untuk bahan BC P01 jumlahnya 12.500.000, dan untuk bahan BC P02 jumlahnya 8.950.000. Selanjutnya kita buat jurnalnya BDP BBB barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku AC dan persediaan bahan baku BC. Nah, ini BDP BBB total semuanya. Dari 7.750.000 sampai 8.950.000. Nah, untuk persediaan bahan baku AC, 7.750.000 ditambah 9.700.000. Untuk persediaan bahan baku BC, 12.500.000 ditambah 8.950.000.
Nah, di sini untuk pos tanggal 9 dan 18 Maret menunjukkan semua harga pokok bahan baku yang masuk proses produksi ditampung dalam akun barang dalam proses biaya bahan baku atau BDP BBB. Berdasarkan data pemakaian bahan baku, kita harus membuat kartu harga pokok masing-masing produk. Nah, karena untuk membuat kartu harga pokok sesuaikan ada berapa pekerjaan. Karena kita menggunakan 2 pekerjaan, jadi kita membuat 2 tabel. Nah, untuk nomor pekerjaan P01, kita tulis di kolom tanggal 9, bahan AC 25 unit. 25 unit. Itu ada 7.750.000. Dan kita masukkan di kolom biaya bahan baku. Untuk tanggal 18 itu ada bahan BC 50 unit. Untuk produk P01 itu sebanyak 12.500.000. Jadi harus diperhatikan dan hati-hati memasukkan angka pada kartu harga pokok. Selanjutnya untuk P02 tanggal 9 bahan AC 30 unit kita memakai angka ini 9.700.000. Pekerjaan nomor 2 30 unit. Selanjutnya untuk tanggal 18 P02 kita memakai 35 unit, jumlahnya 8.950.000. Lalu kita jumlahkan. Nah, untuk biaya tenaga kerja dan BOPD dibebankan akan dibahas slide selanjutnya. Nah, di sini ada kartu persediaan. Sama seperti perusahaan dagang, ada kartu persediaannya. Tetapi yang membedakan kolom tengah, kalau perusahaan dagang itu penjualan, tetapi kalau misalkan manufaktur di sini bagian produksinya pemakaian. Nah, kartu persediaan kita terdapat 2 tabel karena ada jenis bahan AC dan jenis bahan BC. Nah, yang pertama untuk bahan jenis AC kita masukin terlebih dahulu saldo awalnya tanggal 1 kita masukkan 35, harga satunya 310.000. Dan pada saat pembelian terdapat 50 unit, harga satuannya 330.000. Karena metode FIFO dan harganya berbeda, otomatis kita tulis ulang 35 unit 310, 50 unit 330.000. Selanjutnya pada tanggal 9 bahan AC sebanyak 25 unit dan sebanyak 30 unit kita jumlahkan berjumlah 55 unit. Nah, karena metode FIFO otomatis kita harus menghabiskan persediaan awal terlebih dahulu. Kita masukkan 35, harga satuannya 310, lalu dikalikan, karena kita membutuhkan 55 unit untuk bahan baku AC, otomatis kurang 20 unit. Jadi 20 unitnya kita ambil di harga satuan 330.000. Semuanya 6.600.000. Nah, untuk unit 35 sudah habis. Untuk unit 50 masih tersisa 30. Jadi kita tulis 30, harga satuannya 330.000. Untuk bahan BC sama seperti bahan AC, kita tulis dulu saldo awalnya, yaitu 65 unit seharga 250.000, lalu pembeliannya, yaitu 50 unit seharga 260.000, dan di tanggal 18, nah ini di tanggal 18 ya, ini tanggal 18, pemakaiannya 50 ditambah 35 ada 85 unit. Nah, sedangkan persediaan awalnya
terdapat 65. Jadi kita habiskan dulu 65 seharga 250.000. Jumlahnya ada 16.250.000. Karena 85 otomatis kurang 20 unit. Nah, 20 unitnya harga satuannya kita mengambil di pembelian dari PT Resi 6 Maret ya. Jadi harga satuannya ini 260.000. Nah, karena bahan baku BC pada 65 unit habis, otomatis kita masih tersisa nih di unit 50. Karena baru dipakai 20, otomatis tersisa 30. 30 harga satuannya 260.000. Jadi di sini persediaan bahan bakunya 7.800.000. Selanjutnya, penghitungan dan pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Di sini ada besaran biaya tenaga kerja langsung dapat dihitung berdasarkan jam kerja, hari kerja, atau satuan produk. Jika perusahaan membuat lebih dari satu produk, maka perhitungan jam kerja langsung dibagi menjadi 2, kartu jam hadir dan kartu jam kerja. Nah, di sini ada contoh soalnya. Daftar upah yang menunjukkan informasi yang pertama. Jam kerja sesungguhnya yang dicapai ada 2.150 jam. Itu dapat dari jumlah jam yang inisial A dan J dijumlahkan yaitu 2.150. Nah, yang poin 2, upah brutonya 10.974. Upah bruto sama aja upah kotor, yaitu jumlah jam dikali tarif upah. 210 dikali 6.000, yaitu 1.260.000. Kita jumlahkan semua, hasilnya 10.974. Nah, untuk poin ketiga, PPh pasal 21 berjumlah 548.700. Kita asumsikan PPh pasal 21 dibayar oleh perusahaan. Jadi, saat karyawan menerima gajinya itu sudah tidak usah membayar PPh pasal 21 lagi karena sudah dibayar oleh perusahaan. Nah, untuk PPh pasal 21 kita asumsikan upah kotor dikali 5%, pajaknya 5%. Jadi 1.260.000 dikali 5% itu ada 63.000. Selanjutnya kita jumlahkan ada 548.700. Nah, untuk poin keempat, pinjaman karyawan ada 350.000. Nah, ini contoh soalnya. Pinjaman A, B, F, G, dan J. Jumlahnya 350.000. Dan upah bersihnya yaitu 10.075.300. Upah bersih itu didapat dari upah kotor dikurang PPh pasal 21 dikurang pinjaman. Nah, di sini juga ada informasi tentang pekerjaan nomornya. Pekerjaan P01 inisial A sampai E, pekerjaan P02 inisial F sampai J. Nah, di sini ada pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Pada tanggal Maret 31, debit gaji dan upah sebesar upah kotor yang sebelumnya, yang di slide sebelumnya 10.974.000. Lalu ada PPh pasal yang harus disetor, dikredit, piutang pada karyawan dikredit, dan utang upah atau upah bersih sebesar 10.075.300. Nah, karena perusahaan ingin membayar utang upahnya ke karyawan dan perusahaan ingin membayar PPh pasal 21 ke negara atau ke KPP, kantor pelayanan pajak, maka utang upahnya yang tadi dikredit, maka didebitkan. Utang upah didebit sebesar 10.075.300. PPh pasal 21 kita debitkan
548.700. Nah, kasnya berjumlah 10.624.000 karena perusahaan membayarnya dengan kas. Jurnal pemakaian biaya tenaga kerja langsung yaitu BDP BTK pada gaji dan upah. Jadi di sini gaji dan upah akan bersaldo 0. Yang tadinya di debit akan kita kreditkan. Otomatis nanti BDP BTK berjumlah 10.974.000. Selanjutnya ada kartu jam kerja. Nah, tadi ada soal sesuai dengan jumlah jam kerjanya. Pekerjaan P01 inisial A sampai E. Jumlah jam kerjanya kita lihat. Nah, di sini dapat kita lihat ya. Ini tanggal kita asumsikan tanggal 15, tanggal 21, tanggal 27, dan 29. Nah, di sini tarif per jam kerja 4.500, jumlah jam kerjanya ada 216, jadi dimasukkan. Lalu tarif 5.000 ada 220 jumlah jam kerja. Lalu di 5.500 ada 216. Ini untuk P01 ya. Dan terakhir ada tarif per jam 6.000, 2 orang, sehingga dijumlahkan inisial A dan inisial E. Jadi kita jumlahkan 210 ditambah 210, 420 jam. Lalu untuk pekerjaan nomor P02, sama seperti P01, tarif per jam 4.000, itu ada 200 dan ada 215. Otomatis kita jumlahkan 415. Nah, untuk tarif per jam yang harga 5.000, itu ada 225 jam. Untuk 5.500, itu ada 438. Nah, ini ada 2 orang, inisial F dan inisial J. Jadi kita jumlahkan 218 ditambah 220. Selanjutnya, nah tadi kan kita sudah membuat kartu harga pokok untuk biaya bahan baku. Karena biaya tenaga kerjanya sudah kita hitung, otomatis kita masukkan ke kartu harga pokok. Data tenaga kerja langsung yang disusun dalam kartu jam kerja akan ditambahkan di kartu harga pokok pekerjaan. Untuk P01 kita masukkan 210 ada 972.000, 220 ada 1.100.000, di tanggal 27 ada 216 jam ada 1.188.000, di tanggal 29 ada 420 jam ada 22.520.000. Nah, ini kita taruh, kita jumlahkan. Untuk pekerjaan P02, di sini kita masukkan juga biaya tenaga kerja tanggal 15 ada 415. Itu ada 1.660. Di tanggal 21 ada 1.125.000. Di tanggal 27 ada 2.409.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penghitungan dan pencatatan biaya overhead pabrik. Perusahaan manufaktur yang memproduksi lebih dari satu produk akan membuat pencatatan BOP yang dibebankan, BOP yang sesungguhnya, dan selisih BOP. Nah, yang pertama, pencatatan BOP yang dibebankan. Pada suatu perusahaan manufaktur taksiran jam kerja langsung yang dapat dicapai selama bulan Maret
yaitu ada 50.000 jam. BOP untuk bulan Maret ditaksir 275 juta. Tarif BOP yang dibebankan pada perhitungan tarif per jam kerja langsung, caranya ada 275 juta dibagi 50.000 jam. Ada 5.500 per tarif jam kerja langsung. Nah, di sini ada contoh ya, ada contoh soal juga. Data produksi dan BOP sesungguhnya. Produk yang diproses dalam bulan Maret 2020 ada pesanan P01 dan P02. Jumlah jam kerja langsung ada 1072. Itu didapat dari Nah, 1072 jam itu didapat dari 216 dijumlahkan sampai 420. Nah, untuk pekerjaan P02 itu didapat dari 415 dijumlahkan sampai 438. Maka kita akan mendapatkan 2.150 jam di bulan Maret. Lalu selanjutnya di sini ada data BOP sesungguhnya yang terjadi pada bulan Maret, ada BTK tidak langsung, ada biaya penyusutan gedung pabrik, ada penyusutan mesin-mesin bulan Maret, ada biaya listrik bagian produksi bulan Maret, ada biaya bahan penolong, dan biaya pemeliharaan mesin, terakhir biaya produksi tidak langsung lain-lain. Lalu kita jumlahkan ada 10.400.000. Nah, saatnya kita menjurnal BOP dibebankan. Dari data tersebut, BOP dibebankan pada produk diproses pada bulan Maret 2020 adalah sebesar 2.150 jam yang tadi kita hitung, lalu dikali 5.500. Yang tadi kita hitung tafsiran per jam kerja langsung. Hasilnya 11.825.000. Nah, jurnalnya BDP BOP pada BOP dibebankan. Barang dalam proses BOP 11.825.000 pada BOP dibebankan 11.825.000. Nah, BOP yang dibebankan sebesar 11.825.000 kita alokasikan, kita bebankan masing-masing produk pesanan. Ada produk pesanan nomor P01 dan P02 sebesar masing-masing tadi kita sudah hitung P01 ada 1072 jam, dikali 5.500 mendapatkan 5.896.000, dan untuk P02 sebesar 1078 jam ada 5.500 sama dengan 5.929.000. Nah, kita lanjutkan lagi untuk mengisi satu harga pokok. Tadi ada biaya bahan baku sudah, biaya tenaga kerja langsung sudah. Selanjutnya kita masukkan BOP dibebankan. Pada tanggal 31, tadi kan P01 sudah kita hitung ya. Ada 1072 jam kerja langsung. Jadi langsung dikali 5.500, hasilnya 5.896.000. Nah, untuk P02, tadi sudah kita jumlahkan ada 1078 jam kerja langsung. Langsung dikali 5.500, hasilnya 5.929.000. Selanjutnya ada pencatatan BOP yang sesungguhnya. BOP yang sesungguhnya yaitu biaya overhead pabrik
biaya produksi yang secara tidak langsung yang sesungguhnya terjadi pada bulan Maret 2020. Tadi sudah ada ya datanya dari gaji sampai biaya produksi tidak langsung lain-lain. Untuk menjurnal BOP sesungguhnya yang di debit itu BOP sesungguhnya, akun BOP sesungguhnya. Lalu yang di kredit itu akun-akun yang kita kreditkan tadi, akun-akun yang ada di soal tadi. Jadi BOP sesungguhnya berjumlah 10.400.000. Nah, untuk pencatatan selisih BOP menunjukkan saldo kredit sebesar 11 juta. Coba kita lihat pencatatan BOP 11.825.000. Ini ya pencatatan BOP. Kita lihat BOP dibebankan ada di kredit. Dan BOP yang dibebankan itu kalau misalkan kita untuk mencatat pemakaian BOP, selalu BOP dibebankan selalu di kredit. Kalau misalkan kita mencatat BOP sesungguhnya pada akun-akun yang dikreditkan, maka BOP sesungguhnya harus bersaldo debit sebesar 10.400.000. Nah, 10.400.000 itu yang ini. BOP sesungguhnya di debit. Pada akhir periode, akun BOP dibebankan itu harus dipindahkan ke dalam akun BOP sesungguhnya atau harus ditutup. Nah, untuk BOP yang dibebankan itu kan sebesar 11.825 di kredit. Maka kita debitkan. BOP dibebankan, di debit, BOP sesungguhnya di kredit. Nah, karena BOP dibebankan 11 juta, BOP sesungguhnya 10 juta, otomatis timbul selisih. Jika BOP yang dibebankan lebih banyak, lebih tinggi angkanya, maka akan menghasilkan selisih menguntungkan. Jika menguntungkan, selisih BOP berada di kredit. Maka jurnalnya untuk menjurnal selisih menguntungkan BOP sesungguhnya di debit 1.425 itu didapat dari 11.825.000 dikurang 10.400.000. Nah, untuk BOP sesungguhnya itu kalau misalkan untung BOP sesungguhnya itu ada di debit. Untuk mengingat yang paling mudah, kalau misalkan BOP dibebankan tinggi, paling banyak daripada BOPS, maka untung. Nah, kalau misalkan untung, saldonya itu selisih BOP, anggap saja laba. Selisih BOP atau laba. Jadi, labanya ini berada di kredit. Laba bertambah di kredit. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan perlakuan terhadap selisih BOP. Ada menguntungkan, ada merugikan. Kalau tadi kan yang Ibu contohkan menguntungkan. Nah, Ibu akan menjelaskan merugikan juga. Kalau misalkan menguntungkan, BOP sesungguhnya lebih kecil. BOP yang dibebankan lebih besar. Jadi, setiap perusahaan pada awal periode itu selalu mentaksir atau menganggarkan BOP yang dibebankan. Ternyata, pas di akhir bulan, BOP sesungguhnya lebih kecil. Otomatis, perusahaan untung dalam BOP. Nah, selisih BOP harus dibebankan pada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu sebesar selisih laba yang tadi. Jurnalnya, karena selisih BOP yang tadi di kredit, kalau misalkan kita pindahkan ke debit atau kita saldo 0, harus kita tutup ya selisih BOP. Jadi selisih BOP berada di debit. Dan harga pokok penjualan ada di kredit. Jadi nanti selisih BOP ini akan mengurangi harga pokok penjualan sebesar 1.425 atau selisih ya, selisih antara BOPD sama BOPS.
Nah, jawaban untuk soal Ibu ini menguntungkan. Tetapi Ibu akan menjelaskan juga kalau misalkan rugi. Apabila BOP sesungguhnya lebih besar daripada BOP D perusahaan. Jadi, perusahaan menganggarkan, tetapi BOP yang sesungguhnya lebih besar. Nah, otomatis logikanya itu akan muncul selisih rugi. Nah, kalau misalkan selisih rugi, selisih BOP pada awal pencatatan itu berada di debit. Nah, untuk membebankan pada harga pokok penjualan, jadi selisih BOP itu kita pindahkan ke kredit. Dan harga pokok penjualan berada di debit. Jumlahnya sebesar selisih antara BOPD dan BOPS. Untuk materi bab 2, penghitungan dan pencatatan biaya produksi metode harga pokok pesanan dari penghitungan biaya bahan baku sampai penghitungan biaya overhead statik sampai di sini. Untuk PowerPoint dapat di-download di Google Classroom. Dan jika ingin ada pertanyaan dapat tanya kepada Ibu melalui WhatsApp. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.